apakah problem COVID ini 2021 selesai? Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? 12 perkara ditolak. Dan untuk itu sidang hari ini dibuka oleh perselisihan, pasti anggarannya jauh lebih besar. Nggak setuju sih. Tolonglah kalau bisa ditundakan dulu lah. Golput itu menang dari perolehan suaranya lebih besar dari yang menang. Pilkada terlalu berhimpitan dengan Pilpres. Kalau sekarang ini kita berharap agar ASN itu netral. Karena dinamika di tingkat nasional bisa mempengaruhi dinamika di tingkat lokal. Netralitas ASN. Kita kembalikan saja pola lama. Boleh menjadi calon. Bikin keramaian yang itu berurusan dengan urusan perut, kenapa nggak boleh? Kenapa kalau hajatan politik boleh? Kebijakan pemerintahan ini tetap akan melaksanakan pilkada serentak nanti pada 2024. Di tengah pandemi dilakukan kampanye, tidak usah dilakukan kerumunan. Banyak TPS tidak dipenuhi protokol kesehatan seperti misalnya alat cuci tangan. 158 kandidat kita di 2020 itu berhimpitan dengan politik keluarga. DPT ini sangat penting sekali, kalau tidak kita tidak dapat melaksanakan pemilu yang benar-benar demokratis. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan, memerintahkan sedekah. Mengapa para calon dilarang bersedekah? Kalau dia hanya bagi-bagi duit, cocok. Karena permainannya ada di situ. Itu banyak kita temukan di lapangan. Ini catatan serius nih. Jadi itu bukan catatan main-main tuh. Dan tentunya kami sudah mencatat, teman-teman juga mencatat, ini akan menjadi sebuah masukan yang akan kita berikan secara komprehensif kepada seluruh pihak stakeholder yang menjadi bagian dari penyelenggara pilkada itu. Kan sekali lagi kami tidak akan mengkritisi satu persatu karena semua masukan dengan angle yang pas, dengan telahan yang juga sangat bagus sekali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala masukannya, dan tentunya ini akan menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki demokrasi lokal yang lebih baik ke depan. Sore Pak, apa kabar? Baik, Mbak Prima. Wah Pak Akmal, makasih banget udah ngundang saya ke sini. Tempatnya bagus banget, pemandangannya sejuk, sambil nikmatin kopi. Bapak sering ke sini Pak? Ya, saya memang sering ke sini menikmati secangkir kopi, sekalian mencari inspirasi. Nah, dapet inspirasi dari tempat ini sih memang top banget. Sana ada bar paniai, ada barista yang siap untuk menyajikan kopi yang enak untuk Mbak Prima. Kita coba. Ayo Pak. Ini kopi paniai ini terbaik Papua, sebagaimana arahan Bapak Presiden mendorong kepala daerah yang kreatif. Artinya pemimpin daerahnya dan mampu menggali potensinya sehingga unggulannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kepala daerah kan dipilih langsung rakyat di tengah pandemi ini, rekor nih, sejarah nih Pak. Demokrasi lokal itu selalu menimbulkan pro dan kontra. Tapi alhamdulillah berkat sinergitas dengan semua pihak, pilkada yang memiliki partisipasi tertinggi dalam sejarah, kita bisa melewati pilkada ini dengan baik. Nah itu juga yang saya bikin kaget itu Pak. Lagi pandemi ternyata jumlah partisipasinya justru meningkat. Ini udah ada tayangan yang kita sediain yang mau kita kasih lihat ke Bapak nih. Oke. Dan ada teman-teman kita juga Pak, ini dari Sabang sampai Merauke lah bisa dibilang. Sumatera, dari Bali, dari Jawa Barat. Nah ini pengen ngasih apa ya Pak ya, pemikiran-pemikirannya. Nanti tapi kalau Bapak dikritik-kritik sedikit gitu nggak apa-apa dong. Kritik itu kan vitamin untuk demokrasi. Cakep Pak. Saya cobain kopinya dulu, paniai dari Papua ya Pak ya. Mantep Pak wanginya Pak. Ini ada pantun ini, ya. Gara-gara gula sejimpit rusak kopi setempat. Cakep. Apa tuh Pak? Daripada walaupun kepala sakit, tapi kita harus tetap bergembira. Jangan sakit kepala ya Pak kalau kita kritik Pak. Tetap gembira ya Pak ya. Baik.
selamat sore pemirsa. Sore ini kami yang ada di sini akan berdiskusi dalam talk show evaluasi Pilkada Serentak 2020. Kita ingin mengetahui apa saja persoalan-persoalan yang terjadi kemarin dan apa yang perlu kita perbaiki pada Pilkada ke depan tahun 2024. Tentunya kita memerlukan pemikiran-pemikiran dan masukan dari para akademisi, yakni sudah ada 7 orang panelis sore hari ini yang bergabung. Selain saya bersama dengan Dirjen Otda, Bapak Akmal Malik. Saat ini di samping saya sudah ada Bang Muri dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian sudah ada Kak Panji dari Universitas Indonesia. Mas Iqbal dari Universitas Brawijaya. Dan juga ada Pak Budi dari Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian ada Bli Gede dari Universitas Udayana. Dan juga ada Prof. Armin. Selamat sore Prof. Dari Universitas Hasanuddin. Dan yang terakhir ada Bapak Septinus dari Universitas Cendrawasih. Selamat sore. Ya pemirsa, kita akan diskusi, tapi sebelumnya sama-sama kita akan simak terlebih dahulu. Ada tayangan, ini cuplikan apa saja sih sebetulnya yang terjadi di Pilkada 2020 kemarin. Berikut kita saksikan bersama-sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Pilkada merupakan salah satu perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada merupakan solusi terpenting untuk menepis disintegrasi. Diselenggarakannya pilkada yang diikuti 270 daerah di tengah masa pandemi ini sebagai pertimbangan adanya potensi kekosongan 200 pejabat kepala daerah yang habis masa jabatannya dan apabila ditunda akan diisi oleh pejabat sementara dengan kewenangan terbatas dan tidak bisa mengambil ataupun mengeksekusi kebijakan strategis. Ini adalah pilkada pertama dalam kondisi pandemi. Nah tentunya kita belajar banyak dari kondisi ini. Sekali lagi dengan tetap mengatakan bahwasanya demokrasi itulah proses pembelajaran. Ini menjadi itibar bagi semua pihak untuk memahami bahwasanya betapa berbahayanya COVID-19 itu. Tetapi apabila kita taat dan patuh dengan protokol kesehatan, kami meyakini mungkin jumlah korban yang terpapar ini bisa kita kurangi. Nah, kami berharap dengan kondisi seperti ini, masyarakat dapat memahami mereka untuk lebih hati-hati lagi. Pada 9 Desember 2020 lalu, Pilkada serentak akhirnya dilaksanakan sebagai pertimbangan yang cukup panjang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU setidaknya menghadapi sejumlah tantangan-tantangan baru terkait konteks pandemi. Berkaitan dengan protokol kesehatan, Bawaslu RI telah melakukan tindakan pengawasan dan penindakan terhadap tindakan-tindakan para pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan seperti pendaftaran pasangan calon yang berkerumun dan kampanye yang melebihi jumlah batas maksimal partisipasi. Fenomena meningkatnya persaingan kota kosong, calon tunggal melawan kota kosong juga terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tidak kalah pentingnya penanganan pelanggaran terkait tindak pidana pemilihan mencapai angka 4 kasus dan pelanggaran hukum lainnya terkait pelanggaran netralitas ASN sebanyak 7 kasus. Selama tahapan pelaksanaan pilkada di 9 Kabupaten NTT, Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient P. Riwukore, disebut masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Penyelenggaraan tahapan pilkada 2020 hingga hari pemungutan suara pada 9 Desember diklaim sukses. Pemerintah menyebut partisipasi masyarakat tak surut, meski pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan survei, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 76%. Hanya 24% masyarakat yang tidak memilih pada Pilkada 2020, meski dibayangi oleh pandemi. Sedangkan mereka yang tidak memilih pada Pilkada 2020, diantaranya karena alasan berada di luar kota, sebanyak 47%. Takut tertular atau menularkan COVID-19, 24%. Tidak ada calon yang meyakinkan, 4%. Dan sakit, 3%. Ada pula yang menganggap pilkada tidak penting, 2%. Yang takut virus corona maka tidak memilih, sekitar 6% dari populasi pemilih di daerah pilkada. Dalam aspek partisipasi pemilih, KPU memiliki tugas lebih agar target partisipasi pemilih tercapai. Pemilihan tanggal penyelenggaraan pilkada juga menjadi tantangan bagi KPU. Pasalnya,
pemilihan umum yang biasanya diadakan di pertengahan tahun, kini dilaksanakan di akhir tahun dengan faktor cuaca yang berbeda. Di beberapa lokasi, situasi banjir menjadi halangan penyelenggaraan pemilu dan pengantaran logistik tidak terjadi tepat waktu lantaran adanya halangan cuaca. Di sisi lain, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut pelaksanaan pendaftaran Bapaslon abai dalam melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan adanya aksi beramai-ramai konvoi ke KPU untuk mendaftar. Manajemen resiko belum maksimal disiapkan. Jika hal ini berlangsung, maka akan berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, terhadap 733 Bapaslon yang diterima pendaftarannya, di mana 294 paslon adalah petahana. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD, hingga Rabu sore terdapat 59 Bapaslon yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang tersebar di 21 provinsi. Namun Komisioner KPU, Idewa Kadewiyarsa Rakasandi menyatakan, walaupun positif COVID-19, calon pasangan kepala daerah tidak akan gugur. Saya mengingatkan sekali lagi untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, jaga situasi tetap kondusif sehingga keseluruhan tahapan berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Saya juga terima kasih kepada seluruh ormas-ormas, kepada LSM, civil society yang secara objektif mensyukuri keberhasilan pilkada yang dulu dikhawatirkan bersama ini. Ada NU, Muhammadiyah, PGI, DGI, dan lain-lain sudah mengatakan bersyukur atas keberhasilan ini, dan syukur ini sungguh-sungguh kami panjatkan sebagai syukur yang sesungguhnya, karena menurut agama la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan kutambah nikmatku. Ya, kita akan diskusikan satu persatu setiap daerah apa saja kritik dari Pilkada 2020 kemarin dan apa pula saran untuk Pilkada mendatang. Kita mulai dari wilayah Sumatera terlebih dahulu dengan Bang Muri, Rektor Universitas Sumatera Utara. Makasih Mbak. Pertama kita patut memberikan apresiasi Pilkada 2020 yang dilakukan secara serentak karena di tengah-tengah pandemi COVID itu bisa dilaksanakan secara langsung tanpa mengurangi hak. Baru yang kedua, tidak ada konflik yang cukup berat dalam penyelenggaraan pilkada yang lalu. Tetapi dalam sebuah proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, kita perlu mengkritisi beberapa hal yang paling penting untuk menegaskan bahwa hak pemilih itu berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Kritik pertama yang perlu kita soroti adalah, atau persoalan kita soroti itu adalah mengenai kandidasi. Kandidasi ini menimbulkan satu persoalan yang dilakukan oleh peserta pemilu, terutama partai politik dan penyelenggara, KPU juga di situ. Kandidasi ini oleh partai politik tidak dilakukan secara transparan. Misalnya ketika partai politik membuka calon-calon yang ada di tingkat lokal untuk mendaftar, tetapi yang ditetapkan terkadang dan banyak itu bukan yang mendaftar. Ini jadi soal, jadi persoalan di tingkat lokal. Jadi orang lokal itu kadang suka berantem sesama mereka, itu karena ulah partai politik di tingkat lokal, di tingkat pusat. Itu yang pertama. Jadi kita berharap bahwa konsistensi partai politik berkaitan dengan kandidasi ini itu dilakukan harusnya transparan dan memperhatikan tokoh-tokoh di tingkat lokal. Karena mereka lah yang lebih tahu konten dan konteks apa yang terjadi di tingkat lokal itu yang berbeda dari tempat-tempat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak 2005 sampai dengan sekarang ini, itu kesulitan kita adalah meminimalisir politik uang yang terjadi. Politik uang itu maksudnya orang diberikan sesuatu atau pemilih diberikan sesuatu untuk hadir ke TPS. Kenapa ini terjadi? Itu karena ada supply and demand yang dalam hukum ekonomi itu selalu terjadi dalam sebuah transaksi. Nah, politik ini tidak boleh ada transaksi. Setiap ada persediaan, pasti ada permintaan. Jadi kalau misalnya tokoh atau yang dicalonkan itu, atau orang-orang yang
menjadi tim sukses dari si calon kepala daerah ini menjanjikan sesuatu itu disebut sebagai supply kan, terus ada demand-nya, ada permintaannya. Nah itu yang bisa menghilangkan atau bisa meminimalisirnya hanya tokohnya. Jadi elitnya itu, calon-calon yang dicalonkan ini, itu tidak, kalau bisa dihindari untuk memberikan sesuatu kepada para pemilih. Itu yang kedua. Jadi politik uang ini hanya bisa diminimalisir saat elit itu mengurangi atau bahkan meniadakan pemberian sesuatu janji yang sangat transaksi kepada para pemilih. Karena itu tidak mendewasakan para pemilih dan itu tidak akan jauh orang yang dipilih karena uang, itu akan memberikan hal yang terbaik pada saat dia memimpin. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu mengenai pasca dari pelaksanaan ini, itu kadang-kadang keterlibatan birokrasi, politik birokrasi itu menyebabkan birokrasi menjadi tidak profesional. Itu banyak, kadang-kadang karena partai politik lemah dalam proses kaderisasi. Jadi pada saat pelaksanaan pilkada, itu aparatur birokrasi dilibat-libatin, diikutin, padahal itu kan melanggar undang-undang. Pasca terpilih, ini kemudian mereka terblok, terbagi, sehingga ketika setelah terpilih, maka sebetulnya yang melaksanakan program dari calon bupati yang terpilih atau calon gubernur kepala daerah yang terpilih ini adalah birokrasi sebetulnya kan. Nah karena dia terblok, maka sudah menghilangkan yang namanya merit system. Jadi pelaksana dari program wali kota atau bupati atau gubernur terpilih itu bukan orang-orang yang profesional. Itu kebanyakan begitu terjadi. Itu substansinya ya. Yang kedua, bagian kedua itu mengenai prosedurnya. Prosedurnya yang sekarang ini menjadi persoalan itu adalah KPU itu terkadang mengurangi transparansi yang berkaitan misalnya dengan tadi kandidasi, terus kemudian kecurangan. Jadi keberpihakan ini itu juga ada kontribusi dari penyelenggara pada saat pelaksanaan di tingkat lokal ya. Nah, peserta pemilu ini, peserta pilkada ini, itu selalu saja punya hubungan khusus dengan penyelenggara. Ini soal prosedur. Lalu yang kedua tentang alat peralatan yang mendukung. Seperti tadi misalnya ada tambahan karena situasi COVID, sehingga orang itu kemudian atau pemilih, itu diharapkan untuk secara tegas bahwa haknya tidak boleh dikurangi. Sebagai contoh misalnya disabilitas. Disabilitas ini kan harus disiapkan. Nah, itu banyak di TPS-TPS itu yang tidak menyediakan ruangan atau fasilitas bagi disabel. Kemudian juga bagi orang-orang yang renta. Nah itu menjadi satu hal penting. Ditambah lagi kemarin soal COVID, yang kemudian di banyak TPS tidak dipenuhi protokol kesehatan seperti misalnya alat cuci tangan. Itu banyak kita temukan di lapangan. Lalu kemudian juga di remote area. Remote area itu berarti misalnya kayak di pulau-pulau terpencil dan segala macam itu kadang-kadang logistik pemilunya nggak sampai, sehingga ada perbedaan antara penduduk atau pemilih yang berhak memilih di tingkat remote area dengan di perkotaan. Ini tidak boleh lagi terjadi, sehingga sebetulnya kita harus memastikan bahwa semua prosedur yang memang harus diikuti dan diakui sebagai sebuah keharusan, kewajiban bagi KPU itu dilaksanakan lebih baik oleh KPU. Dari mana remote area itu harusnya logistiknya lebih diduluankan. Terus kemudian pembiayaannya memang tidak murah. Memang pemilu itu tidak murah. Yang pasti bahwa murahnya pemilu itu karena efisiensi perencanaan yang cukup baik. Kalau perencanaan tidak baik, itu justru menimbulkan banyak kos. Ini kira-kira yang terjadi di Sumatera Utara. Itu yang paling banyak adalah mengenai politik uang ya, kemudian keterlibatan ASN, terus kemudian juga misalnya calon tunggal. Ini calon tunggal ini memang menarik. Calon tunggal itu transaksi partai politik membuka mereka tawarannya cukup deras ya. Sehingga ini perlu regulasi yang cukup ketat. Bagaimana partai politik itu maunya diberikan sanksi bagi mereka yang misalnya menukar-nukar calonnya sudah ditetapkan kemudian ditukar balik. Itu transaksinya cukup kuat. Nah, riset saya mengenai calon tunggal itu membuktikan di salah satu kabupaten di Sumatera Utara kemarin yang melakukan pemilihan, itu terbukti bahwa ada satu partai politik yang kemudian sudah mencalonkan, kemudian dicabut, itu karena transaksinya cukup menggiurkan.
Ini kira-kira Mbak yang nanti juga menghambat kearifan nilai lokal itu hancur karena transaksi dan liberalisasi akibat pilkada ini itu kemudian menghancurkan kearifan lokal. Sebagai contoh misalnya di Sumatera Utara itu ada yang namanya Dalihan Tolu. Itu kan tidak lagi membedakan mana misalnya jabatan, pangkat segala macam, tidak lagi. Jadi kadang-kadang seorang tukang becak pun kalau dalam masyarakat Dalihan Tolu itu dia bisa dihormati oleh seorang jenderal pada saat dia dianggap sebagai hula-hula atau sebagai posisi lainnya. Tapi karena politik pilkada yang sangat langsung ini, itu tidak lagi nilai-nilai itu. Jadi kadang-kadang satu marga itu bisa bertengkar, padahal mereka punya keyakinan yang sama dan saling menghormati. Ini menjadi penyebab, salah satu penyebab bahwa politik lokal yang tadi sudah baik, ada nilai-nilai diyakini untuk bisa memberikan penyamaan, tetapi karena liberalisasi langsung ini, itu menghancurkan nilai-nilai kearifan lokal itu. Itu yang membahayakan sebetulnya, potensinya begitu. Sebetulnya mekanisme rekrutmen, regenerasi, itu kan lebih banyak dilakukan oleh partai politik ya. Jadi tugas partai politik itu salah satunya kan rekrutmen. Nah, ketika partai politik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ini, untuk mencari figur-figur tokoh-tokoh di tingkat lokal yang bisa diangkat untuk menjadi pemimpin di tingkat lokal, maka itu akan mengalih persoalan. Jadi selama partai politik tidak melakukan proses rekrutmen politik dengan baik, maka yang muncul adalah tokoh-tokoh yang kemudian itu tidak begitu dikenal, yang kemudian itu juga akan melakukan banyak hal keburukan dalam persoalan transaksi demokrasi ini. Tapi kalau misalnya partai politik melakukan regenerasi, rekrutmen yang baik, ini akan mengurangi persoalan itu. Itu yang pertama ya Mbak. Yang kedua, sebetulnya bahwa pemimpin itu menjadi role model. Jadi yang sekarang ini kebanyakan hasil pilkada itu kalau dilihat belakangan ini kan mana yang bisa jadi role model itu sedikit. Ya kalau di Tempo, rujukan kita Tempo misalnya ya, majalah Tempo dan majalah-majalah itu kan selalu membuat inspirasi bagi kepala daerah. Itu kan dari 500-an kabupaten kota dan 34 sekarang Pak Dirjen ya, itu hanya sedikit yang bisa dijadikan role model. Yang dimaksud role model itu dalam masa kepemimpinannya itu dia menyelesaikan persoalan. Cuma ada puluhan lah yang bisa jadikan contoh bahwa pada saat dia memimpin itu kemudian tingkat pendapatan masyarakatnya naik, kemudian kesejahteraan dari penduduknya juga tidak begitu meresahkan dan seterusnya. Itu hanya puluhan. Ini yang jadi relevansi atau ekuivalensi dari maksud pilkada itu dengan hasilnya itu masih memerlukan proses yang lama. Kalau sejak 2005 sampai sekarang, mungkin saya berpikir ya 20-30 tahun lagi pilkada ini kemudian mungkin bisa menunjukkan banyak atau menghasilkan banyak pemimpin-pemimpin yang bisa disebut sebagai role model bagi masyarakat di tingkat lokal itu. Jadi untuk proses kaderisasinya juga ya Pak ya, untuk nanti regenerasi kedepannya harus sudah dipersiapkan dari partai-partai politik juga ya Pak ya? Ya, partai politik itu menjadi penentu dan menjadi contoh begitu. Baik, ya. Oke, dari Bang Muri tadi kita udah dengarkan ya, ternyata banyak nih politik uang, terus juga ASN yang tidak netral, kota kosong, calon tunggal, politik dinasti. Nah ini juga menarik. Silakan Kak Panji. Hakikat dari pilkada itu sendiri kan prinsipnya adalah keinginan kita untuk menciptakan pemerintah daerah yang punya kinerja yang baik. Dengan pemerintah daerah yang punya kinerja baik itu tentu pelayanan terhadap publik menjadi lebih baik. Dan untuk menghasilkan pemerintah daerah yang baik, tentu proses pilkada ini menjadi penting. Karena disitulah elit-elit dilahirkan dari sebuah proses yang demokratis dan kompetitif. Nah mungkin ini yang ingin saya soroti soal kompetisi di antara elit. Di dalam data-data statistik pilkada secara umum, kita mendapati bahwa kalau kita menghitung katakanlah 2015 ke 2020, itu terjadi tendensi semakin sempitnya ruang kompetisi elit yang ditandai oleh semakin sedikitnya kandidat yang berkompetisi dalam pilkada. Dalam pilkada 2020 misalnya itu hampir 38% pilkada itu diikuti hanya oleh 2 kandidat. Nah kemudian ada juga 31,4% diikuti oleh 31%. Jadi artinya
kalau dihitung secara statistik 67% pilkada kita itu hanya diikuti oleh kurang dari 3 kandidat. 3 atau kurang dari 3 kandidat. Dan data statistik ini menunjukkan angka yang konsisten dari sejak 2015 sampai 2020. Fenomena kedua yang terkait dengan persoalan kompetisi elit ini adalah soal calon tunggal. Tadi disampaikan oleh Bang Muri dari USU. Ini juga gejala yang terus-menerus mengalami peningkatan ya di dalam pilkada kita. Dimulai 2015 hanya ada 3 kandidat, sekarang di 2020 kita mendapati 25 kandidat. 21-nya adalah incumbent. Jadi angka yang sangat terus mengalami peningkatan. Yang fenomena ketiga juga yang tidak kalah menariknya adalah dari angka statistik calon perseorangan mengalami penurunan hampir 50% jika kita hitung dari 2015 ke 2020. Di 2015 kita masih mendapati sekitar 139 kandidat perseorangan. 2020 hanya ada 70-an kandidat perseorangan. Jadi 50% itu setengahnya mengalami penggerusan. Nah, apa yang jadi warning buat kita untuk melihat kemudian pilkada ke depan dari sisi kompetisi elit ini, ada paling tidak kalau kita melihat regulasi ada 3 persoalan dari sisi regulasi ya. 2 yang dianut oleh Undang-Undang Pemilu dan 1 yang berkaitan dengan partai politik, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bang Muri. Aturan yang pertama adalah soal threshold, aturan ambang batas pengajuan kandidat, yang tentu saja bagi partai-partai mungkin agak berat kalau mau majuin kandidat, dia harus berkoalisi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah semakin sulitnya kandidat perseorangan untuk maju di dalam arena pilkada. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan semakin sentralistiknya partai politik di dalam menentukan kandidat-kandidat yang akan maju di dalam arena pilkada. Jadi dari titik itu sebetulnya secara desain kita perlu memikirkan ke depan Pak Dirjen bagaimana desain. Tentu ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita sangat senang sekali sebagai bagian dari publik pelaksanaan pilkada 2020 itu alhamdulillah lancar ya. Tidak ada berita besar dan tentu ada pelanggaran prokes dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita mendengar bahkan berita tentang voter turnout, tentang partisipasi politik pemilih kita meningkat. Nah ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Nah tapi tentu dalam konteks yang lain kita juga perlu berpikir secara kritis dalam poin-poin yang tadi. Nah jadi ada persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan calon tunggal, semakin sempitnya arena kompetisi. Dan mungkin tadi Mbak juga menyampaikan soal political dynasty, itu juga menjadi satu catatan karena sekitar 158 kandidat kita di 2020 itu berhimpitan dengan politik keluarga. Sementara di 2013 misalnya hanya ada sekitar 39. Jadi peningkatannya terus mengalami peningkatan dan ini menunjukkan dalam bahasa political science sebagai illiberal competition. Jadi kompetisi yang tidak liberal. Ini yang harus kita perhatikan betul perkembangan ke depan. Nah, itu dari sisi desain. Kemudian kalau kita ngelihat pilkada di Jawa Barat dan Banten, di Jawa Barat ada 8 kabupaten kota, di Banten ada 4 kabupaten kota. Nah, tentu kita melihat juga bagaimana perkembangannya. Saya ingin kaitkan dengan persoalan kompetisi elit ya. Karena ini menjadi satu fakta menarik secara statistik, daerah-daerah yang punya partisipasi politik yang tinggi, itu biasanya daerah-daerah yang kompetisi elitnya cukup tinggi. Ini menarik. Saya mengambil contoh Kabupaten Tasikmalaya. Ada beberapa kandidat yang bersaing. Dan kandidatnya relatif tidak ada dalam tanda petik petahana. Ada petahana wakil bupati ya memang. Yang kemudian jadi PLT karena bupatinya kemudian jadi wakil gubernur. Nah di daerah lain yang partisipasi politiknya lumayan mengalami peningkatan tinggi juga kurang lebih karena derajat kompetisinya cukup cukup tinggi ya. Saya bisa ambil contoh misalnya kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, itu ada pertarungan di antara petahana. Nah ini juga menarik. Ketika ada petahana kepala daerah dengan petahana wakil kepala daerah bertarung, biasanya tingkat partisipasinya lumayan. Ya, ada kompetisi yang lumayan tinggi. Kemudian yang kedua, di daerah-daerah yang tidak ada yang betul-betul petahana di situ. Bisa jadi dia PLT, bisa jadi dia wakilnya yang maju. Jadi memicu kandidat-kandidat lain juga untuk maju di sini. Ya, saya ngambil contoh misalnya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan. Nah ini juga menjadi catatan yang menarik. Jadi kurang lebih kalau kita ngelihat kasus-kasus secara spesifik di tingkat regional, Jawa Barat dan
Banten, kompetisi elit menurut saya, ini masih hypothetical, perlu kita harus lakukan riset ya, itu berkaitan dengan derajat kompetisi juga. Nah tentu ada beberapa kajian yang mengaitkan juga soal, kan menjadi pertanyaan menarik, orang dulu kan khawatir adanya pilkada akan menaikkan rate dari yang terkena positif corona di Indonesia, tapi ternyata partisipasi malah naik. Di Jawa Barat dan Banten, di semua pilkada naik semua. Di Kabupaten Tasik 13% naik. Itu juga menjadi catatan menarik. Kenapa gitu ya? Tentu saya ingin berterima kasih pada penyelenggara pemilu. Ada mungkin sosialisasi yang baik dari mereka dan lain sebagainya. Itu bisa memungkinkan para pemilih untuk datang ke TPS. Tapi yang lain juga mungkin terkait dengan timingnya juga menarik nih. Karena di beberapa negara biasanya yang tingkat partisipasinya kurang tinggi itu biasanya di awal-awal pandemi itu. Tapi begitu pandeminya sudah mengalami masa yang lebih agak lama, mungkin orang terbiasa, ada standar protokol yang lebih baik dan lain sebagainya, ada masa persiapan yang lebih baik, seperti misalnya di satu negara yang jadi rujukan kasus penyelenggaraan pemilu yang berhasil di era pandemi adalah Korea Selatan. Dan mereka berhasil melakukan itu, partisipasinya juga meningkat. Ini menarik. Bahkan Korea Selatan itu menarik, Mbak. Di Korea Selatan itu kalau mau milih nggak boleh bicara. Jadi kita sebagai pemilih, penyelenggara nggak boleh bicara. Jadi mereka nggak boleh ngomong satu sama lain. Ini menarik. Nah, jadi saya kira dari sisi protokol kesehatan yang dilanggar di era pandemi, tentu kita baca berita banyak ya kasus-kasus ya, tapi mungkin tidak sampai menimbulkan hal-hal yang krusial yang menimbulkan kemudian terjadinya klaster yang besar. Tentu di beberapa daerah ada, saya pernah dengar di misalnya Nusa Tenggara tadi Beli menceritakan ya di situ ya, mungkin itu juga menjadi catatan ke depan yang harus kita lakukan seperti apa. Tapi belajar dari pengalaman negara-negara lain, memang standar protokol kesehatan harus dibuat lebih clear, dalam arti di sini misalnya mengurangi penggunaan materi-materi yang material-material yang digunakan bersama misalnya ya, kemudian menyediakan bilik-bilik bilik-bilik khusus untuk orang-orang tua dan lain sebagainya. Atau misalnya ada early voting. Early voting itu semacam postal vote ya, mengirimkan terlebih dahulu sebelum hari H pemilihan. Nah, ini semua alternatif harus kita pikirkan ke depan. Artinya kalau misalnya mudah-mudahan sih pandemi tidak akan terlalu lama sampai 2024, tapi in case misalnya kita masih harus berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu, saya kira apa yang sudah bagus dilakukan oleh terutama KPU ya, pemerintah juga melakukan kampanye-kampanye yang sangat intensif untuk penegakan protokol kesehatan. Ke depan saya kira bisa untuk kita jadikan titik tolak untuk memperbaiki terus penyelenggaraan pilkada di era yang nggak normal dalam tanda petik ya, dalam era yang new normal ya. Ini harus dibuka keran ini. Nah, tentu di sini tentu kuncinya adalah partai politik. Bagaimana partai politik mau dan bersedia memperbaiki sistem kandidasi dan sistem rekrutmen di dalamnya. Dan di sini tentu kinerja dari pihak pemerintah juga menurut saya untuk melihat kembali beberapa regulasi yang dalam tanda petik mempersempit ruang kompetisi. Karena kalau misalnya ruang kompetisinya sempit, elit yang dilahirkan mungkin juga akan sulit untuk bisa muncul di tingkat lokal. Mungkin itu. Oke. Nah, ini sekarang saya menuju Mas Iqbal nih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jatim. Kalau Jatim ini politik dinasti juga gitu. Dan juga di Jatim kepentingannya bukan hanya kepentingan politik. Contohnya seperti kota Surabaya gitu. Pasti ada kepentingan ekonomi juga daripada pengusaha-pengusaha gitu. Nah, sebetulnya gimana sih kesulitan tersendiri yang dialami di wilayah Jateng dan juga Jatim? Oke, terima kasih pada Pak Andika dan Pak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ingin memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada penyelenggara pemilu di tingkat daerah, Pemda maupun aparat-aparat negara yang terlibat. Kita sering dengar di berbagai media ini, penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada sering bilang, oh ini kita ada peningkatan partisipasi. Baik sekali, ini sebagai sebuah capaian di pilkada kemarin. Tapi kita perlu ingat, apakah itu karena faktor KPU? B. Apakah itu faktor penyelenggara
pemilu. Ini mungkin bisa menjawab kenapa tingkat partisipasi menjawab. Riset-riset kami di Jawa Tengah dan Jawa Timur, justru yang menjadi faktor dominan adalah si kandidat. Logikanya begini, karena dilarang melakukan kampanye terbuka yang pengarahan massa, mereka bisa men-saving dana kampanye. Dan dana kampanye itulah yang kemudian dimaksimalkan untuk memobilisasi pemilih di hari H. Dalam bahasanya Pak Muri tadi adalah politik uang. Gitu. Memang politik uangnya semakin besar. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, di daerah-daerah seperti di kabupaten, kecuali kota Surabaya ya, itu ada kemungkinan masyarakat itu bosan di rumah aja. Jadi memilih itu salah satu refreshing untuk keluar dari rumah. Itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk menjelaskan kenapa partisipasi pemilih di Pilkada 2020 itu meningkat. Terkait partisipasi pemilih yang meningkat dan kemudian adanya kotak kosong, data di Jawa Tengah menunjukkan. Ini sama-sama di kotak kosong semua, sama-sama calon tunggal ya. Ini di Kabupaten Boyolali dan di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Boyolali memiliki tingkat partisipasi tertinggi. Calon tunggal juga. Kemudian di Kabupaten Grobogan memiliki tingkat partisipasi paling rendah. Calon tunggal juga. Sama-sama calon tunggal ini. Nah, ini ada apa kan ini? Sama-sama calon tunggal, nggak ada pilihan lain, tetapi masyarakat menyikapinya secara berbeda dalam hal partisipasi pemilih. Bisa jadi calon yang dengan tingkat partisipasi rendah tadi berpikir oh saya sudah kemungkinan besar menang, sehingga usaha-usahanya untuk memobilisasi suara tidak se ekstrim yang lain, tidak se agresif yang lain. Sementara di kabupaten yang lain di Boyolali, tapi begini Pak, kalau untuk kasus di Boyolali dari dulu memang tingkat partisipasinya tinggi, ya calon tunggal maupun tidak Boyolali itu terkenal tingkat partisipasinya tinggi. Nah, untuk kasus kota Surabaya ini perlu penelitian lebih lanjut. Itu tingkat partisipasinya peningkatannya dibandingkan pilkada sebelumnya itu paling rendah, hanya meningkat sekitar 0,03% saja atau berapa itu, paling kecil itu peningkatannya. Ya. Kemudian itu dari sisi peningkatan partisipasi. Nah, di luar itu saya sangat sepakat dengan adanya pilkada serentak. Nah, saya mengkaji tentang fenomena botoh, mungkin istilah yang masih asing di kalangan dunia perpolitikan kita. Ya, botoh itu penjudi politik, penjudi pilkada. Jadi dia menggunakan hasil pilkada sebagai bahan taruhan. Nah, mereka bukan hanya sekedar berjudi hasilnya, seperti kita nonton bola kemudian berjudi taruhan siapa, tidak, tapi mereka ikut main, ikut mempengaruhi suara. Nah, dengan adanya pilkada serentak ini, konsentrasi mereka itu akhirnya harus memilih di pilkada mana yang akan dia pilih, sehingga banyak pilkada lain yang terselamatkan. Berbeda jika tidak serentak, mereka bisa main sebagai pekerjaan sehari-hari, ya bisa bermain di mana-mana. Itu dari sisi bagusnya pilkada serentak. Kemudian ini rekomendasi Pak, masukan untuk pemerintah pusat termasuk Kemendagri, saya usul agar ke depan pilkada serentak ini karena 2024 ya berbarengan dengan Pilpres dan pemilu legislatif, didesain agar dapat menghasilkan RPJMD dan RPJMN yang bareng. Semisal 2024. Untuk 2025-nya itu sudah siap semuanya, RPJMN dan RPJMD. Nah, itu bisa terjadi jika presiden maupun kepala daerah yang terpilih itu memiliki waktu yang cukup, paling tidak 3 bulan sebelum tahun baru dia harus sudah dilantik. Dengan seperti itu maka berarti pilkadanya harus maju, tidak November. Kalau berdasarkan undang-undang yang saat ini berlaku itu kan pilkadanya November. Ya, itu harus diajukan. Nah, tapi kita juga ada permasalahan yang lain ya. Kalau pilkada terlalu berhimpitan dengan Pilpres. Karena dinamika di tingkat nasional bisa mempengaruhi dinamika di tingkat lokal. Ini saya rasa sesuatu yang merugikan bagi daerah.
semisal contohnya ada logika kadrun, logika cebong, itu nanti bisa turun di tingkat daerah. Padahal filosofi dari adanya pilkada, dinamikanya harus dinamika lokal yang ada di situ. Nah ini kalau terlalu dekat dengan pilpres. Nah saya berasumsi sekitar paling tidak sekitar 6 bulanan, 7 bulanan dari pilpres lah. Nah, saya merekomendasikan pilpresnya itu bulan Januari misalnya. Kemudian pilkadanya sekitar bulan Agustus. Itu mungkin sudah bisa sedikit meminimalisir pengaruh dinamika nasional di dinamika lokal di pilkada. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Di Kalimantan, saya mau minta tanggapan dari Pak Budi dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang menarik ini pemirsa, dari pilkada di Kalimantan kemarin ada pemungutan suara ulang ya Pak ya di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Silakan Pak Budi. Saya ingin review yang pertama adalah soal kaderisasi dari partai politik di daerah. Nampaknya sistem kaderisasi partai politik di daerah ini belum berjalan dengan baik. Terbukti bahwa banyak calon yang bukan kader partai politik yang masuk, yang dicalonkan di dalam pemilu kada. Nah, kalau melihat fenomena ini artinya sistem kaderisasi di dalam partai politik kita, terutama itu di daerah belum berjalan dengan baik. Nah, ke depan mesti kita pikirkan bagaimana agar kader-kader daerah itu yang punya potensial untuk membangun daerahnya itu dapat masuk berkompetisi di dalam pemilihan wali kota, bupati maupun pemilihan gubernur. Yang kedua adalah Kalimantan itu kondisi geografisnya sangat karakternya berbeda mungkin dengan yang lainnya Pak Dirjen. Kalimantan berbatasan dengan negara lain, ada Nunukan, juga ada Bengkayang di Kalimantan Barat, Nunukan di Kalimantan Utara. Jadi secara geografis daerah ini mungkin kalau pilkada serentak ke depan mesti harus menjadi fokus dan perhatian dalam konteks bagaimana penyaluran logistik yang cepat, kemudian dari segi pengawasan yang baik, karena daerah-daerah ini bisa saja terjadi blank spot ya, karena itu kerja keras ke depan teman-teman di KPU maupun di Bawaslu agar kendala geografis ini dapat kita bisa selesaikan. Mungkin modelnya seperti apa itu teman-teman di daerah paling tahu bagaimana kendala geografis itu menjadi tahun 2020 kemarin menjadi cukup signifikan kendala di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Yang ketiga yang perlu kami review juga di sini adalah soal terkait dengan teman-teman yang disabilitas. Disabilitas kalau mungkin presentasinya memang kurang ya, tetapi dalam alam demokrasi semua orang punya hak untuk ikut dalam pesta demokrasi di daerah itu. Nah, oleh sebab itu model-model bagaimana yang dapat kita lakukan terhadap teman-teman yang penyandang disabilitas. Ada beberapa daerah yang mungkin aspek sosialisasinya masih lemah di situ karena terkait dengan apa cara kita untuk membuat satu model kampanye, model sosialisasi, atau model bagaimana agar teman-teman disabilitas paham bahwa dalam masa pandemik ini, dalam masa tidak normal ini, teman-teman disabilitas juga mempunyai hak untuk masuk di dalam bilik suara. Yang berikutnya adalah soal ini di Kalimantan sekarang berkembang bahwa masing-masing kandidat itu dalam tanda petik ya masuk dalam apa yang sekarang menjadi diskusi mungkin di daerah maupun nasional soal oligarki. Bagaimana para calon kepala daerah itu masuk dalam sistem oligarki di daerah. Jadi dana kampanye, kemudian dana mobilisasi massa, kemudian operasional tim sukses di daerah misalnya itu masuk dalam konteks oligarki. Nah, ancaman kalau oligarki dalam pemilu
pilkada ini masuk di tahun 2020, kemungkinan akan berpotensi pada pemilu serentak yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, kami dalam review ini saya ingin menyampaikan bahwa ini lagi-lagi adalah peran partai politik, pengusung dari calon, supaya calon itu benar-benar kandidat atau bakal calon, apakah dia wali kota atau dia gubernur atau dia bupati, benar-benar menjadi kandidat yang clear ya, dalam pengertian dia betul-betul ingin membangun daerahnya. Jadi dia tidak terbebani dalam tanda petik biaya atau ongkos pilkada yang berupa macam-macam mitra macam-macam untuk operasional dalam masa kampanye ataupun dalam masa pemilihan di TPS itu. Nah, yang berikut adalah soal bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada 3 catatan saya. Kalau sekarang ini kita berharap agar ASN itu netral, ya, netralitas ASN. Bagaimana kalau misalnya kita kembalikan saja pola lama bahwa ASN itu boleh menjadi calon, tapi tidak mundur sebagai statusnya sebagai ASN atau PNS. Dan itu kami kira akan mendongkrak partisipasi di situ. Jadi banyak tokoh atau kader di daerah itu ingin mencalon, tetapi karena terbentur dengan undang-undang ASN dan atau PNS. Jadi ke depan kalau itu dibuka, kesempatan kalangan akademisi, kesempatan para peneliti, kesempatan mereka yang sekarang berstatus ASN mungkin dapat meningkatkan partisipasi di situ. Yang kedua adalah soal ambang batas. Saya setuju soal ambang batas. Jadi banyak teman-teman yang berjibaku untuk mendapatkan sejumlah bukti, alat bukti supaya ambang batas mereka masuk. Nah, di situ faktor kunci kenapa jumlah partisipasi untuk menjadi calon itu makin berkurang ya. Mungkin sama dengan daerah lain di Indonesia bahwa tingkat partisipasi orang atau tokoh untuk masuk ke dalam kompetisi menjadi sangat kurang. Di beberapa daerah hanya dua pasangan calon. Nah, di Kalimantan ada dua daerah, Kutai Kartanegara dan Balikpapan yang calon tunggal, tetapi beruntungnya calon tunggal itu tetap memenangkan kotak kosong. Nah, di situ kami melihat bahwa ada aspek-aspek besar, ada PR besar di depan kita soal bagaimana kita meminimalisir dan jumlah dana kampanye yang tadi disebutkan sampai 5 triliun. Mungkin di beberapa tempat tertentu sudah mulai dicoba dengan e-voting. Mungkin ya beberapa titik tertentu e-voting mungkin sudah mulai dicoba untuk meminimalisir dana kampanye, dana pilkada ini. Karena sebagian besar, terutama kaum milenial sekarang ini sudah familiar dengan menggunakan media sosial. Jadi dengan familiarnya milenial, terutama masyarakat perkotaan dengan media sosial, mungkin saja e-voting bisa dilakukan di pemilu kada yang akan datang. Jadi seperti itu untuk bagaimana kita menekan. Nah, saya mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para peneliti atau para analis pilkada ya. Sebetulnya otonomi di Indonesia kan otonomi daerah itu ada di tingkat 2. Ada di kota dan ada di kabupaten. Mengapa pilkada seharusnya pilkada itu hanya di otonomi daerah itu? Jadi hanya di kota dan hanya di kabupaten. Jadi pilkadanya nggak perlu ada pemilih langsung, tapi pemilih tidak langsung melalui badan lembaga legislatif. Seperti itu. Kalau kita pikirannya adalah kita konsisten dengan undang-undang tentang otonomi daerah.
Kalau kita konsisten dengan undang-undang otonomi daerah, maka pemilu kada mestinya fokusnya di kabupaten dan kota. Kita berharap bisa mempertahankan kondusivitas ya, kondusivitas masyarakat dalam pemilu kada di Kalimantan. Kita berharap ke depan kondisinya akan semakin baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita rangkum dari apa yang disampaikan Pak Budi tadi, permasalahan yang terjadi di wilayah Kalimantan diantara ini mengenai distribusi logistik yang perlu ditingkatkan untuk pendistribusiannya. Kemudian hak suara para difabel ini yang belum juga terpenuhi, yang terfasilitasi. Dan juga proses kaderisasi serta partisipasi calon yang semakin berkurang. Selanjutnya kita akan menuju wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di sini ada Bli Gede dari Universitas Udayana. Nah, Bli Gede, saya ingin bacakan sedikit ini beberapa keterangan yang sudah saya catatkan. Beberapa kejadian di wilayah Bali, NTT, dan juga NTB. Anak muda usia 17 hingga 30 tidak antusias. Pilkada Bali hanya 27% saja yang antusias. Kemudian Bawaslu Bali menemukan dugaan politik uang Pilkada 2020. Ada laporan masyarakat pembagian 15 juta pada masing-masing kelompok masyarakat di Kabupaten Jembrana. Untuk wilayah NTT, Bawaslu menangani 93 kasus pelanggaran pilkada. Terbanyak mengenai netralitas ASN ada 60 kasus, kemudian pelanggaran kode etik 7 kasus. Dan yang terakhir, dari 3.004 TPS, 727 TPS kecepatan jaringan internetnya sangat rendah dan juga 637 TPS tidak memiliki jaringan listrik. Nah, ini kita mungkin akan dengarkan lebih lanjut langsung penjelasan dari Bli Gede. Silakan Bli. Sebetulnya Pilkada serentak 2020 ini adalah pilkada paling menarik sepanjang 1955 ketika pertama kali pemilu itu dilaksanakan. Karena pemilu serentak ini salah satu pemilu yang mungkin akan tercatat dalam sejarah panjang demokrasi kita berbangsa. Karena kita langsungkan di tengah pandemi. Akan ada banyak sekali catatan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, berkaitan dengan itu sebetulnya kenapa pemilu ini dilaksanakan dan kenapa ada pro kontra di publik, ini akan menjadi perbincangan kita hari ini. Nah, di beberapa wilayah NTB, NTT, dan Bali ada catatan menarik ya. Pertama tadi disampaikan kenapa anak muda itu tidak tertarik. Apatisme politis ke depan akan terus meningkat kalau elit politik tidak menunjukkan mutunya. Ini akan terus terjadi. Salah satu buktinya adalah di banyak tempat golput itu menang dari perolehan suaranya lebih besar dari yang menang. Ini catatan serius nih. Jadi itu bukan catatan main-main tuh. Suara golput lebih besar dari suara yang menang. Di Pilwali Denpasar misalnya, itu golputnya menyentuh angka 46%. Sementara yang menang jauh di bawah itu. Kemudian di Bali juga ada satu kabupaten melawan kota kosong, Kabupaten Badung. Itu incumbent. Syukurnya tingkat partisipasinya 85%. Suara yang diperoleh 85% pula. Ini syukurnya ya. Kalau kalah kan, wah ini repot. Di Bali di Kabupaten Jemberana tercatat juga dalam beberapa pemberitaan itu yang saya baca juga tidak hanya dilingkari soal isu money politik, tetapi juga soal hampir saja terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Syukurnya kandidat ketika itu mediasi kemudian membubarkan massa kurang dari 1 jam pasca didatangi oleh penyelenggara pemilu. Nah, catatan penting kenapa tingkat partisipasi publik menurun di beberapa wilayah Bali, NTT, dan NTB. Di NTT, Kabupaten Ngada partisipasinya sangat jauh. Bahkan angka golput juga memenangkan. Lebih besar dari angka yang menang. Lagi-lagi ini soal bagaimana partai politik, kadernya, atau elit politik gagal membangun
optimisme politik karena tidak punya program yang bisa membawa publik keluar dari kondisi-kondisi ketidakberdayaan mereka. Lebih-lebih di situasi pandemi yang urusan perut mereka belum selesai. Ini sekaligus juga menjadi catatan selain kita tentu saja apresiasi kepada penyelenggara, kepada aparat keamanan, tetapi di bawah perbandingan isu kenapa pilkada boleh, kenapa hajatan yang lain tidak boleh, ini jadi isu liar nih. Artinya ada kegagalan sosialisasi di bidang itu. Kalau kita sepakat bahwa demokrasi harus tetap berjalan dalam situasi apapun, yang perlu kita lakukan adalah mengubah metodenya ketika masa pandemi. Ini perlu publik tahu. Perlu usaha yang lebih serius untuk mengedukasi publik. Kalau tidak, apatisme politik ke depan akan terus membesar. Kenapa? Kalau kita bikin keramaian yang itu berurusan dengan urusan perut, kenapa enggak boleh? Kenapa kalau hajatan politik boleh? Isu ini makin membesar, bahkan sampai hari ini. Itu dibanding-bandingkan dengan acara keagamaan, acara adat, dan seterusnya. Kalau ini tidak ditanggulangi, pilkada di 2024, kondisi ini bisa jadi lebih besar. Tingkat apatisme politis ini. Lebih-lebih anak muda, milenialis yang sangat mungkin mereka ada dalam kelompok swing voter yang malas berurusan dengan politik. Kalau elit-elit itu yang mereka tonton di TV, kalau tidak ketangkap KPK, kemudian ribut ketika hajatan politik dan seterusnya. Ini membuat anak-anak muda ini malas mengikuti politik. Politik itu apa sih? Padahal dari urusan privat sampai urusan publik itu adalah hasil dari kebijakan politik. Itu sampai urusan ranjang kita adalah kebijakan politik, KB misalnya. Itu kan kebijakan politik. Tetapi ini perlu kita hindari. Nah, di NTB itu bahkan terjadi klaster pilkada karena data statistik dari KPU itu ada 165 pelanggaran protokol kesehatan. Ini jumlahnya besar sekali. Dan ini akhirnya dibayar mahal. Terjadi klaster pilkada, baik sebelum atau pasca pilkada, itu penyelenggara banyak yang akhirnya positif COVID. Di NTT pelanggarannya juga cukup tinggi untuk prokes. Bahkan ketika ada pengarahan massa, tidak pakai masker, kandidat tidak menyerahkan hasil swabnya. Ini kalau elit saja tidak memberi contoh, bagaimana memaksa publik atau mengharapkan publik datang ke TPS untuk taat prokes. Ini kan repot akhirnya. KPU juga kerepotan. Aparat keamanan juga akhirnya kerepotan. Publik diminta untuk taat prokes, mereka akan menunjuk, loh kalau mereka saja bisa mengarahkan massa, kenapa kita harus dipaksa untuk taat prokes? Hal-hal semacam ini akan terus muncul di benak publik dan itu menjadi logika publik yang akan makin membesar dan ini akan menyulitkan penyelenggara ke depan. Yang catatan menarik dari pilkada di NTT ini adalah Bupati terpilih Saburaijua itu berpaspor USA. Wah ini agak lucu nih. Saya tidak mengerti persoalannya ada di mana. Karena harusnya baik imigrasi, catatan sipil, KPU atau partai yang mencalonkan ini bisa kecolongan bersama-sama. Ini kayak kecolongan berjamaah gitu. Ternyata belakangan dan ini diakui oleh Ketua KPU Pusat bahwa betul berpaspor USA. Wah ini catatan paling kelam sepanjang demokrasi dari 1955. Baru sekarang ada yang model begini. Ini ke depan menjadi catatan besar bagi semua pihak, bagi partai politik, bagi penyelenggara, bagi imigrasi dan pihak-pihak yang terkait. Nah, saya sambung sedikit soal kompetisi elit yang sempit. Ini menarik nih pandangan dari kawan UI ya. Jadi kompetisi elit yang sempit ini melahirkan ini menunjukkan pragmatisme partai politik. Sehingga publik dihadapkan hanya pada satu pilihan.
hanya pada satu kandidat saja. Itu kenapa ada sebentuk pemberontakan gaya petani terhadap praktek-praktek partai politik semacam ini. Sehingga yang menang di Makassar misalnya adalah kotak kosong. Jadi publik seringkali melakukan perlawanan, protes, menyadari betul bahwa mereka tidak punya sumber daya untuk itu. Kekecewaan terhadap elit politik, kekecewaan terhadap partai politik, itu mereka lampiaskan dengan memilih kotak kosong atau golput sekalian. Karena toh ketika mereka menjabat, kondisi kami tidak berubah. Jadi kalau mau ke depan tidak ada catatan-catatan semacam ini, tentu kita perlu melakukan perbaikan di banyak sisi. Dan untuk itulah kenapa hari ini kita ngobrol panjang soal pemilu kada serentak di 2020. Barangkali ada beberapa catatan penting yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, lebih serius dan lebih besar di pilkada berikutnya di banyak wilayah di Indonesia. Tujuan besarnya adalah lagi-lagi bagaimana prinsip dasar dari demokratis Vox Dei Vox Populi ini betul-betul berjalan. Jadi bukan hanya jadi semboyan saja. Demokrasi deliberatif ala Habermas itu harus betul-betul kita praktikkan. Jadi bukan cuma jadi slogan saja Vox Dei Vox Populi. Dan tentu saja itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang bisa memajukan daerahnya dan mensejahterakan warganya. Harapan kita berdemokrasi bersama-sama adalah itu. Dan itu masukan dari kita, termasuk juga catatan-catatan penting dari pilkada di banyak daerah, termasuk Bali, NTT dan NTB. Saya pikir sementara itu. Banyak juga ya ternyata permasalahannya di NTT, NTB dan juga Bali. Selanjutnya saya mau menuju Prof. Armin nih untuk membahas wilayah Sulawesi ya Prof. Di wilayah Sulawesi ini saya ada beberapa catatan Prof. 2 pekan sebelum pilkada, TPS di Makassar masih kekurangan APD. Nah ini banyak indeks kerawanan yang cukup tinggi di wilayah Sulawesi, termasuk diantaranya kerawanan di politik, kemudian ada juga di materi kampanye, infrastruktur, dan juga maladministrasi. Nah boleh silakan Prof. Armin untuk bisa menjabarkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ini wilayah Sulawesi ini cukup unik karena dari 6 provinsi itu diikuti oleh 45 kabupaten kota. Di Sulawesi Selatan sendiri ada 12 kabupaten kota yang ikut pilkada 2020. Saya ingin menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di wilayah Sulawesi. Yang pertama mengenai pencalonan oleh partai politik. Pencalonan oleh partai politik menurut hemat saya, partai politik di tingkat pusat itu perlu mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari DPD kabupaten kota, kalau itu pilkada kabupaten, dan kalau pilpres itu partai di tingkat provinsi itu di tingkat wilayah atau DPD 1 itu perlu diperhatikan aspirasinya, kemudian DPP mengeluarkan rekomendasi. Sebab kalau bertentangan antara keinginan DPD dengan keinginan rekomendasi dari pusat, itulah yang biasa menyebabkan ada partai besar yang menang pemilu kalah di dalam pilkada. Ini salah satu catatan dalam pencalonan. Kedua, calon-calon yang baik juga harus mempertontonkan dirinya sebagai calon bahwa saya ini hebat, memperlihatkan kepada masyarakat luas seluruh kemampuan-kemampuannya. Karena itu kampanye yang baik di tengah pandemi ini itu perlu dilakukan oleh para calon melalui media-media sosial atau dia pertontonkan dirinya di depan publik melalui rekaman-rekaman apa prestasi yang telah dia raih mulai taman kanak-kanak sampai ia menjadi calon. Sehingga masyarakat melihat, oh inilah yang paling pantas kita pilih pada pilkada yang akan datang. Karena kadang-kadang juga ada calon, nanti naik balihonya baru kita sadar, oh ini juga mau jadi calon ini. Dan orang yang seperti itu akan kesulitan terpilih karena dia sendiri tidak terkenal dan tidak dikenal oleh masyarakat.
Karena itu kalau menurut hemat saya, partai politik ini perlu memperhatikan seperti yang dikatakan oleh Pak Muri tadi, bahwa tokoh-tokoh masyarakat itu harus diperhatikan aspirasinya, sehingga pilihan partai itu sama dengan pilihan masyarakat. Yang kedua, ini dalam hal calon tunggal ini. Saya lihat di Sulawesi, calon tunggal itu didominasi oleh incumbent. Dan incumbent ini ada dua gaya yang dia pakai supaya dia menang. Sekali dia borong itu partai politik sehingga dia calon tunggal, atau dia lepaskan itu partai politik supaya banyak calon. Karena kalau banyak calon, itu incumbent juga diuntungkan. Karena incumbent sudah punya pemilih yang pasti. Sehingga tambah banyak calon, tambah berpeluang incumbent itu menang. Cara yang kedua, diborong itu partai, sehingga yang dia lawan adalah kotak kosong. Kotak kosong itu di banyak kasus di wilayah Sulawesi, tujuannya kurang, kecuali Makassar. Makassar di Pilkada 2018, kotak kosong menang karena incumbent itu dilemparkan keluar. Bukan incumbent yang pemegang kotak kosong, tapi calon baru yang didukung oleh elit yang bisa mempengaruhi banyak partai politik. Sehingga calon tunggal itu mendapat reaksi keras dari masyarakat, sehingga masyarakat itu memilih kotak kosong. Satu-satunya kotak kosong di Sulawesi yang menang itu adalah Makassar. Mengenai fenomena kotak kosong di Sulawesi, ada dua tipologi. Tipologi yang pertama, incumbent itu mendominasi kotak kosong. Yang kedua, ada tokoh masyarakat tertentu yang mempengaruhi sehingga lahir kotak kosong. Dan fenomena kotak kosong ini, kalau yang memprakarsai fenomena kotak kosong itu adalah incumbent, artinya incumbent lawan kotak kosong, rata-rata menang. Kenapa? Karena incumbent itu di samping memiliki konstituen yang sudah jelas, dia sudah menunjukkan prestasinya di masyarakat. Kemudian kotak kosong itu kelemahannya karena tidak ada yang mengkampanyekan dia. Sehingga ada salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan misalnya, incumbentnya itu tidak datang berkampanye di masyarakat mengenai program. Yang dia kampanyekan itu adalah, jangan kasih malu saya Dinda. Masa kotak kosong kalahkan saya. Jangan kasih malu saya Dinda, karena masa kotak kosong yang tidak ada orangnya yang kalahkan saya. Nah, itu salah satu fenomena di Sulawesi Selatan sehingga incumbent itu menang lawan kotak kosong. Yang mengagetkan publik itu Kota Makassar. Di Pilkada 2018, kotak kosong yang justru menang. Mengapa? Karena ada calon tertentu yang menguasai partai politik itu yang menjadi melawan kotak kosong, itu ternyata incumbentnya yang dilempar keluar. Incumbent yang tidak dapat partai politik, maju jalur perseorangan, juga dinyatakan didiskualifikasi dalam pilkada, sehingga tercipta kotak kosong. Karena masyarakat jengkel, kotak kosong lah yang menang. Nah, itu. Tapi semua pilkada di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, semua incumbentnya itu yang melawan kotak kosong menang. Karena lawan-lawannya itu tidak ada, atau kotak kosongnya itu tidak ada yang tokoh yang signifikan ikut di belakangnya. Itu mengenai calon tunggal. Nah, ini daftar pemilih, ini perlu saya rekomendasikan. Daftar pemilih ini selalu bermasalah dari masa ke masa. Di masa yang lalu sebelum dilakukan pilkada serentak, itu kan 4 kali itu dilakukan updating data pemilu.
dan data pemilih dan empat-empatnya bermasalah. Berarti ada yang keliru di dalam updating data pemilih ini. Menurut pengamatan saya di Makassar, bagaimana tidak salah itu updating data pemilih? Kalau yang datang update itu berasal dari kecamatan lain ke kecamatan lain. Sehingga orang yang didatangi itu sudah keluar kerja, baru dia datang. Akhirnya dia catat di situ, orangnya keluar. Jadi tiba pada masa pemilu itu tidak terupdate dengan baik. Karena itu saya rekomendasikan itu kembali saja pada cara Orde Baru, yaitu updating data pemilih itu dilakukan oleh RT RW yang tahu tetangganya itu kemana dan kapan pulang. Dan di masa Orde Baru itu updating data pemilihnya itu paling akurat, hampir tidak ada masalah. Tapi kalau menurut hemat saya, ini Kementerian Departemen Dalam Negeri ini yang penting memperhatikan bahwa updating data pemilih itu sebaiknya diupdate setiap saat melalui data elektronik KTP. Jadi di setiap kelurahan itu, desa dan kelurahan diupdate setiap saat. Kalau ada meninggal langsung didata, kalau ada orang keluar langsung didata, kalau ada orang masuk langsung didata, sehingga tiba masa pilkada tidak perlu updating data pemilih karena datanya sudah terupdate setiap saat. Ini yang perlu dilakukan oleh Dirjen Kependudukan ini. Sehingga tidak perlu lagi buang-buang dana setiap mau pilkada, updating saja setiap saat, dibayar setiap saat, digaji khusus untuk itu sehingga data pemilihnya menjadi bagus. Kemudian yang berikutnya mengenai kampanye. Kampanye di tengah pandemi ini ada beberapa kasus pelanggaran. Karena ketentuan KPUD itu disosialisasikan maksimal 50 orang. Padahal kalau jumlahnya kampanye sedikit, asumsinya orang bilang pendukung kurang. Nah, karena itu sering terjadi pelanggaran, tapi bisa diatasi. Karena itu saya sarankan kalau di tengah pandemi dilakukan kampanye, tidak usah dilakukan kerumunan. Buat saja rekaman-rekaman dan sebar kemana-mana itu rekaman, apa prestasi yang saudara raih dan apa yang akan Anda perbarui dan perbaiki di masyarakat ketika Anda diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi bupati atau wali kota. Sehingga melalui media sosial, elektronik maupun cetak, semua program-program kampanye kita itu tersosialisasi kepada masyarakat dan menjadi pegangannya masyarakat untuk sebagai kontrak politiknya masyarakat dengan calon bahwa ini janji-janjimu dalam pilkada harus kau penuhi ketika terpilih. Kemudian partisipasi pemilih. Ini partisipasi pemilih ini banyak bersoal. Yang pasti kalau di Makassar itu ada peningkatan dibanding dengan pilkada 2018. Karena antara lain pilkada 2018 itu di Makassar itu yang melawan kotak kosong. Jadi ada banyak yang tidak datang memilih. Di dalam partisipasi memilih ini ada yang dimobilisasi, ada yang otonom. Yang dimobilisasi itu ya umumnya masyarakat-masyarakat yang tidak cerdas dan yang dimobilisasi ini rawan manipolitik. Tapi jumlah di Sulawesi manipolitik itu saya kira tidak terlalu banyak. Tetapi meskipun tidak terlalu banyak, tapi ini menentukan. Karena dalam politik itu sedikit itu menentukan. Karena beda sedikit itu sama dengan kalah. Karena itu mengenai larangan manipolitik juga ini perlu ditinjau kembali atau perlu didiskusikan ulang. Karena manipolitik yang dilakukan calon-calon itu mirip-mirip sedekah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan, memerintahkan sedekah. Mengapa para calon dilarang bersedekah? Yang dilarang itu kalau dia bersedekah, ikuti bahwa pilih saya. Itu yang dilarang. Kalau dia hanya bagi-bagi duit, cocok. Karena dia lebih kaya daripada masyarakat. Dia bersedekah.
yang perlu dilarang adalah pilih saya kalau saya kasih uang. Nah, itu dilarang. Karena itu masyarakat yang cerdas harus bertanya, ini uang apa? Kalau dia bilang sedekah, ambil. Pilihanmu tetap suara hati nurani rakyat. Ini juga membawa efek jerah kepada orang kaya yang tidak layak jadi bupati. Sehingga habis uangnya tidak terpilih juga. Itu efek jerah sehingga para calon itu harus mempersiapkan dirinya jadi calon yang unggul baru maju. Jangan tiba-tiba muncul padahal kita tidak tahu apa prestasimu selama ini. Karena itu kalau menurut saya para calon juga harus mempersiapkan diri jadi calon yang baik. Kemudian perhitungan dan penetapan. Saya kira ini tidak banyak bermasalah kecuali terjadi kecurangan yang luar biasa. Kemudian ini yang penting ini. Ini sekaligus rekomendasi. Perlu KPU itu menetapkan ada pidato pemenang, ada pidato kalah. Sehingga pidatonya orang kalah itu dia mengatakan, wahai saudara-saudara pendukungku, saya berterima kasih atas dukungan kalian. Tetapi kali ini kita kalah, ikutilah pemenang pilkada. Dukunlah pembangunan pemenang pilkada. Pidato pemenang juga harus ada. Terima kasih kepada teman-teman tim sukses yang telah mensukseskan saya. Mari kita bangun kabupaten kota ini dengan baik bersama-sama. Baik yang tidak memilih saya dalam pilkada maupun yang memilih saya. Mari kita bangun daerah ini secara bersama-sama. Dan tim sukses kami sudah hapuskan. Sehingga pembangunan di daerah itu dilaksanakan bersama-sama. Satu hal yang sangat penting dalam pilkada ini adalah bahwa pilkada ini yang dilakukan secara langsung kepada rakyat itu dengan harapan pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Pemimpin yang dikagumi oleh rakyat, pemimpin yang diandalkan oleh rakyat. Karena itu pemimpin yang terpilih hendaknya memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dia adalah pemimpin yang amanah. Dan karena itu dia harus mengembangkan amanah ini melalui pengembangan otonomi daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Karena pemberian wewenang kepada pemerintah daerah itu adalah pemberian kesempatan kepada daerah otonom untuk menggali dan mengembangkan potensi daerahnya sehingga potensi daerah itu menjadi optimal. Jadi dengan adanya 542 kabupaten kota di Indonesia tambah lebih 34 provinsi itu diharapkan ada sekitar 550 kabupaten kota dan provinsi yang memiliki produk unggulan di pasar global. Kalau satu kabupaten kota memiliki satu produk unggulan di tingkat lokal, maka saya kira Indonesia di era global sekarang ini akan laku produk-produk unggulannya sekitar 500 produk unggulan di kabupaten kota di Indonesia di pasar global sehingga masyarakat Indonesia menjadi sejahtera, menjadi maju, menjadi adil dan tercipta apa yang disebut yang dicita-citakan oleh para pendiri republik kita, masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Terima kasih. Prof. Armin, wah, sepertinya cocok ya jadi calon ya. Termotivasi dari apa yang disampaikan Prof ini menyeluruh, tadi juga sudah menyiapkan materi-materinya. Prof tadi juga menyampaikan ini untuk data pemilih ya Prof, sebaiknya memang direkomendasikan kembali ke RT RW dan diupdate setiap saat tadi ya Prof ya. Dan tentunya untuk proses penyelenggaraan pemilu ini ternyata yang direkomendasikan hampir semuanya ini bukan hanya saja proses pemilunya saja, tapi juga ternyata perlu perbaikan secara menyeluruh baik dari elit-elit politiknya juga agar masyarakat ini tidak menjadi apatis terhadap politik itu sendiri. Nah sekarang saya mau menuju ke wilayah Papua. Papua dan juga Papua Barat sudah ada Pak Septinus, ini dari Universitas Cendrawasih. Tadi yang sudah kita sama-sama coba kopinya
dari wilayah Papua. Mantap, ini berarti dari daerah sudah punya produk-produk yang diandalkan. Nah, sekarang kita mau bahas soal politiknya nih Pak, soal pilkada kemarin. Pilkada kemarin saya ada beberapa catatan untuk wilayah Papua. Saya bacakan sedikit ya Pak ya. Ini untuk di wilayah Papua Barat, banyak yang menggugat ke MK. Kemudian di Papua Barat dan juga di Maluku Utara, dominan membuat laporan, masing-masing ini ada 8 laporan gugatan. Kemudian rawan konflik pemilu, ini kategori daerah merah. Integritas penyelenggara diragukan karena mereka tidak lulus seleksi calon anggota KPU. Kemudian juga kerawanan tingkat sedang di wilayah provinsi dan juga kerawanan tingkat tinggi di sejumlah kabupaten dan juga kota. Dan memiliki catatan pemungutan suara ulang pada pemilihan sebelumnya, yakni di Maluku Utara juga ada daerah 73% wilayah laut dan sisanya daratan. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri untuk proses pilkada di daerah Papua dan Papua Barat. Silakan Pak Sartunus. Memang proses pencalonan ini bervariasi ya, karakteristiknya ya. Wilayah-wilayah seperti Papua dan Papua Barat itu memang dominasi dalam pencalonan itu. Incumbent ini cenderung dia mendapat itu ya, istilahnya dia menang itu untuk dia mendapat berlawanan dengan kota kosong, karena bisa juga dia pakai strategi dia memborong semua partai begitu. Nah, yang terjadi di Raja Ampat seperti itu, dan itu keluar di media, masyarakat kampanye untuk pilih kota kosong, dan itu keluar di media, bahkan di media elektronik. Itu menjadi ramai seperti begitu, dan kondisi itu juga sama terjadi di Maluku maupun Maluku Utara. Ini sebenarnya kualitas demokrasi substansi yang kita harapkan itu sebenarnya menjadi sebuah sesuatu yang mungkin kita hanya mimpi-mimpikan aja seperti itu. Itu ke depan harus ada perbaikan seperti itu. Nah, lalu yang kedua terkait dengan pendaftaran paslon ya. Ini memang sesuai standar COVID, bahwa memang ada aturan yang dikeluarkan untuk protokol kesehatan itu harus dipatuhi. Ternyata di daerah-daerah tertentu itu kejadiannya agak sedikit berbeda, karena masyarakat merasa bagaimana ya, gemas atau seperti apa, karena ketika itu digunakan sistem daring, masyarakat merasa mereka tidak bisa mengikuti secara langsung itu prosesnya, sehingga akhirnya mereka datang sendiri tumpah ruah ke sana untuk mendatangi tempat waktu pencalonan itu, sampai di kampanye juga seperti begitu. Ya, waktu kampanye juga di saat itu. Nah, salah satu hal yang sebenarnya membuat mereka kenapa datang ke situ, dan mungkin juga kandidat juga sengaja memobilisir mereka, karena kalau hanya beberapa orang sesuai yang dibatasi nanti dianggap pendukung kurang seperti itu. Ya, itu terkait dengan proses pendaftaran calon lalu kemudian kampanye ya. Jadi di Papua sendiri dan Papua Barat itu waktu proses kampanye itu, karena seperti begitu ada jumlah orang dengan sudah melebihi batas standar yang itu, lalu kemudian ada penyebaran COVID sehingga ada calon kepala daerah yang juga terpapar COVID dan kemudian dirawat dan sembuh. Berikutnya sebenarnya dalam proses pemungutan suara dan penghitungan ini sama juga ya. Memang ada kecenderungan untuk orang berkumpul di TPS itu dalam jumlah yang banyak, sudah dibatasi aturan. Tetapi ada orang yang datang juga untuk menyaksikan itu. Itu hampir terjadi di semua wilayah itu. Nah, terus kemudian itu pengawasan itu tidak bisa dilakukan karena Papua ini sangat kental dengan dia punya karakteristik wilayah yang dia beda sekali dengan daerah lain. Sehingga penyelenggara itu atau mungkin petugas aparatur tidak bisa mengawasi secara langsung. Papua itu kondisi geografisnya itu sangat sulit ya. Dan dia punya ada sekitar 3 atau 4 zona begitu. Dengan Maluku sama, tapi Papua hampir miliki itu lengkap. Jadi Maluku mungkin hanya daerah datar dan ada kepulauan, pesisir. Tetapi Papua ada datar, ada pesisir, ada daerah rawa dan sungai-sungai, dan juga ada daerah pegunungan tinggi.
yang ini sebenarnya problem ini dia menyulitkan proses distribusi logistik misalnya. Nah, sehingga ini ke depan penyelenggara harus juga memperhatikan waktu di mana itu berhubungan dengan cuaca dan faktor alam ya. Iya, karena ketika hujan terus-menerus misalnya, atau Desember kemarin itu musim angin barat di Papua, itu ombak gelombangnya cukup tinggi di daerah Sorong bagian utara apa itu sangat tinggi sekali, ya. Lalu itu di bulan Desember ya. Tetapi juga untuk proses distribusi logistik Papua itu secara umum itu transportasi yang bisa ditempuh itu bisa dipakai itu hanya transportasi udara dan darat itu dalam luas yang terbatas. Umumnya itu mereka menggunakan udara tapi pesawat-pesawat kecil. Nah, cuman pesawat-pesawat kecil ini terbang ini masuknya ke daerah-daerah baru yang misalnya ibu kota kecamatan misalnya untuk dropping logistik situ, tapi logistik pemilu tersebut harus digunakan di TPS yang juga harus dari ibu kota kecamatan ada bandara itu lagi ke daerah kecil lagi. Nah, ini juga agak menyulitkan, sehingga di situ biasanya digunakan jasa buruh pikul ya untuk mereka angkut itu. Ini ada bukan kecenderungan tapi potensi sebenarnya untuk manipulasi dan lain-lain itu cenderung terjadi di situ. Nanti saya juga akan bahas tentang ada hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal juga. Nah, jadi ini yang terkait dengan itu ya kondisi geografis ya. Lalu faktor lain sebenarnya problem-problem kejelasan regulasi mungkin diikuti di media ya. Hari ini ada 3 kabupaten di Papua itu melakukan PSU. Salah satunya yang paling ini sekali yang paling ini di media adalah Bovendigul, di mana mantan bupatinya Saudara Yusak Yaluwo itu kan mantan narapidana. Ada PKPU yang mengatur tentang batas maksimal untuk narapidana bisa mengikuti sebuah pilkada lagi. Nah, itu diterjemahkan, ditafsirkan secara salah antara KPU dan Bawaslu. Akhirnya pilkada digelar, lalu kemudian terjadi sengketa, lalu kemudian itu dibawa ke MK dan dimenangkanlah Bawaslu yang sebagai penggugatnya. Akhirnya ya sudah, sekarang PSU diulang, tapi kandidat ini Saudara Yaluwo ini tidak ikut lagi di dalam pilkada. Nah, ini proses begini kan sebenarnya kemudian akan memunculkan terjadinya pemborosan yang luar biasa ya. Mungkin hal-hal ini perlu dipertimbangkan atau sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi regulasi harus jelas supaya ditafsirkan dengan mudah. Nah, itu seperti begitu kejelasan itu. Hal lain juga yang terkait dengan kearifan lokal. Hanya satu yang aneh di Indonesia ini, yaitu sistem noken. Nah, sistem noken ini kan ketika ada pengaduan waktu itu dari Pendeta Elion Nomberi dan temannya, lalu kemudian itu dikabulkan oleh MK dengan memberikan sistem noken. Tapi sistem noken hanya diberlakukan oleh di dalam 14 kabupaten yang ada di wilayah Pegunungan Tengah, yang ada di wilayah Hadat, Mepago dan Lapago. Ya, hanya 14 kabupaten saja, di luar itu tidak. Nah, karena kriteria yang ditetapkan untuk bagaimana melaksanakan mengeksekusi sistem noken itu di lapangan, misalnya apakah sistemnya digantung noken di situ, lalu kemudian orang datang dia isi semua di situ lalu dicoblos, atau dicoblos baru langsung dia isi semua ke situ, ataukah sistem mereka sepakat saya lalu datang ikat, itu juga kesepakatannya itu tidak jelas juga. Nah, ini perlu penyelenggara dan juga ini harus memperhatikan untuk regulasi harus diperbaiki. Sehingga ke depan itu harus dibuat, karena sekarang sudah bukan pada 14 kabupaten itu saja, tapi sudah masuk kepada kabupaten lain lagi yang sudah mulai ikut-ikutan pakai sistem noken lagi. Padahal ini tidak ada dasar hukumnya seperti itu. Nah, ini juga harus segera diperhatikan. Lalu kemudian itu ya, misalnya di Asmat ini kan wilayah Hanim ya, wilayah Hadat Anim H. Ini wilayah selatan, Merauke dan seterusnya.
Mereka ini kan sebenarnya tidak termasuk di dalam keputusan MK ini. Tetapi mereka di Asmat juga ada satu rumah laki-laki, itu secara adat mereka datang melakukan kesepakatan di situ. Siapa yang mereka pilih, ya udah itu saja yang ditetapkan di situ dan tidak boleh ada yang melanggar itu. Kalau melanggar dia kena sanksi secara adat dan mungkin bisa meninggal atau apa dalam itu. Jadi masyarakat pada takut dan mereka patuh pada itu. Nah ini maksud saya poinnya adalah perlu ada regulasi yang mengatur secara lebih spesifik tentang sistem noken boleh diberlakukan, tapi dengan batas-batas tertentu atau dengan kriteria ini dan ini. Itu menjadi jelas. Memang bahwa sistem noken ini di Papua itu ada referensi yang jelas juga nih, menulis tentang sistem noken. Waktu itu Bapak Mendagri ini masih jadi Kapoldanya kami di Papua waktu itu. Beliau sempat menulis sebuah buku bahwa memang ke depan nanti sistem noken akan berakhir sendiri. Tetapi sekarang karena pertimbangan budaya, pertimbangan aspek-aspek sosiokultur, lalu kemudian kesulitan sebenarnya menjangkau masyarakat, lebih bagus mereka pakai sistem noken saja. Supaya ketika dikumpul oleh kepala suku, itu lebih efektif begitu mereka kumpul masuk ke siapa tokoh yang mereka pilih sebagai kepala daerah, itu saja mereka sepakati. Daripada kalau itu tidak dilakukan lagi, malah kesulitan itu bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang bermain untuk memenangkan kandidat tertentu seperti itu. Ya, jadi itu tentang sistem noken. Kemudian Bapak Dirjen, lain lagi yang terkait dengan sebenarnya persoalan-persoalan administratif pemerintahan sebenarnya. Ini terkait dengan DPT. Ini Papua ini aneh bin ajaib karena ada satu kabupaten yang setelah dihitung ternyata jumlah DPT-nya itu nabire, jumlah DPT ini melebihi jumlah penduduk. Jadi Papua ini ketika ada pemekaran daerah baru, penduduknya tadi di sini macam 200.000, nanti ada pemekaran baru di sana ini dipecah jadi sana ini tetap 200.000, sana lagi tambah berapa lagi. Jadi ini fenomena-fenomena ini perlu diperhatikan sehingga ke depan perlu ada proses karena sebenarnya Kemdagri juga sudah mengeluarkan edaran atau instruksi untuk harus dilakukan validasi terhadap data DPT tadi seperti disampaikan oleh Prof. Armin tadi. DPT ini sangat penting sekali, kalau tidak kita tidak dapat melaksanakan pemilu yang benar-benar demokratis. Karena permainannya ada di situ. Nah terus sistem noken juga ke depan ini harus dihilangkan karena ini sudah mengarah ke politik etnis, Pak. Dominasi etnik tertentu di dalam pemerintahan dan politik di Papua. Ini yang sekarang kan sudah ada isu anak gunung yang memimpin atau itu. Jadi secara politik sekarang hampir berapa partai politik besar itu sudah dijabat oleh semua anak-anak gunung. Dan mereka ini sudah cukup istilahnya sudah punya konsolidasi apa segala macam itu. Tetapi secara politik ini kan ini pemimpin pemerintahan ini kan harus mengurus orang banyak dan ini harus diatur secara baik, dibatasi yang kayak begitu sehingga ke depan itu ada regenerasi atau proses pergantian pemimpin begitu. Ada yang mungkin dari wilayah lain, tapi yang bukan persoalan perwakilan wilayah, tetapi dia punya kualitas yang baik. Mereka punya kemampuan untuk bagaimana dia melihat masalah-masalah publik yang strategis, lalu kemudian dia membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, kemudian itu bisa memecahkan masalah. Itu yang terkait dengan DPT tadi. Masalah administrasi juga ada kaitannya dengan di Papua itu, Pak, ada distrik, kecamatan kalau sebutan di sini. Di sana itu ada distrik itu ada di wilayah tapal batas di sini. Tetapi dia terdaftar sebagai penduduk di kabupaten ini dan juga terdaftar sebagai penduduk di kabupaten sana. Ya. Jadi contoh itu distrik Toe. Toe ini perbatasan antara Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Kerom di perbatasan dekat Jayapura. Karena ini ada di tapal batas. Nah, ini juga menyulitkan sebenarnya di dalam proses itu. Ya, di dalam proses ini penyelenggara agak repot juga menghadapi yang kayak begini. Nah, lalu Suru-Suru di wilayah selatan. Suru-Suru ini disebut juga sebagai distrik ini ada di bawah Asmat. Tetapi mereka juga ada di bawah Kabupaten Yahukimo.
Jadi kemudian itu dihubungkan dengan bagaimana caranya mereka mendapatkan dana desa dan pokoknya macam-macam. Tetapi ini kaitannya dengan proses reformasi politik, terutama bagaimana membangun demokrasi dan proses yang dilakukan secara sistematis dan baik untuk melahirkan pemimpin yang baik sehingga dia mampu melakukan perubahan-perubahan, terutama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945 ini ke depan harus kita berusaha untuk memperbaiki itu. Kemudian di Maluku ini kan daerah kepulauan, jadi waktu juga perlu diperhatikan. Misalnya untuk penetapan waktu pemilihan ya harus juga memperhitungkan waktu untuk cuaca baik di sana karena daerah perairan. Kalau hujan atau angin misalnya itu distribusi logistik akan terganggu sekali. Apalagi Maluku Utara. Maluku Utara itu kan pulau yang besar itu kan hanya Halmahera. Tetapi yang lainnya kan daerah pulau. Maluku apalagi, makanya disebut sebagai daerah 1000 pulau tuh. Nah, itu karena itu. Jadi kalau ketika gelombang besar itu susah. Jadi mungkin penetapan ke depan misalnya untuk 2024 bulan-bulan Desember itu juga perlu diperhitungkan. Dalam kaitan dengan keamanan juga di Papua itu bulan Desember ini menjadi bulan sakti juga karena saya pikir Bapak sudah tahu. Kadang itu orang takut keluar rumah apa seperti itu. Ya jadi ini mesti diperhitungkan supaya itu bisa dilakukan secara baik. Saya kira mungkin dari saya cukup sekian, nanti berkembang dalam diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Septinus. Memang ternyata di Papua ini memiliki ada karakteristik dan juga geografis yang berbeda juga. Setiap wilayah ini punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, Pak, ini kita Pak Akmal udah mendengarkan ini udah ada 7 masukan dari setiap daerah. Ini nampaknya udah pembahasannya mulai dari yang regulasi, terus juga untuk baik dari partai-partai politiknya maupun dari penyelenggara pilkada sendiri. Gimana tanggapannya Pak kira-kira Pak? Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah ya, terlebih khusus Kemendagri, tentunya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang umumnya berasal dari akademisi dari 7 wilayah yang kita undang untuk mengkritisi, ya, memberikan masukan tentang bagaimana implementasi Pilkada 2020 untuk 270 daerah yang lalu. Kami tentunya mencermati tadi hampir aspek-aspek aktor dijelaskan dengan baik, bagaimana peran pemerintah, penyelenggara, masyarakat, peserta, kemudian juga partai politik dengan segala dinamikanya. Ya, kita melihat ini sebagai sebuah kondisi yang tentunya tidak ideal untuk membangun demokrasi lokal yang menunjang demokrasi yang baik di Indonesia. Demikian juga tadi kita melihat bagaimana teman-teman dari 7 universitas menyampaikan hal-hal terkait dengan substansi yang belum sepenuhnya merujuk kepada regulasi yang sudah ada di dalam Undang-Undang 10 2016 ataupun hakikat dari hadirnya kebijakan otonomi daerah. Kemudian juga persoalan-persoalan kewenangan masing-masing yang belum optimal baik dari sisi pemerintah, penyelenggara ataupun masyarakat sendiri, serta juga yang lebih banyak tadi disoroti menurut kami adalah partai politik. Ya, partai politik. Dan juga persoalan-persoalan tata kelola, ya, tata kelola yang menurut kami juga masih ada persoalan-persoalan distorsi dan berbagai lag ya dalam berbagai level baik di tingkat pusat penyelenggara, pemerintah ataupun di masyarakat sendiri. Pak Prima, bagi kami masukan-masukan dari teman-teman itu ibarat vitamin yang luar biasa. Kita tentunya kebijakan pemerintah saat ini tetap akan melaksanakan pilkada serentak nanti pada 2024. Itu adalah amanat Undang-Undang 10 2016 pada pasal 201 ya. Nah, tentunya kami juga kenapa kita hadir bersama sekarang untuk melihat bagaimana manfaat dan mudaratnya penentuan waktu. Tadi hampir semua mengatakan apalagi untuk teman-teman dari Papua pelaksanaan di bulan November yang hampir dekat dengan Desember
dianggap bulan-bulan yang sakti ya, bulan-bulan yang harus diwaspadai di Papua, tentunya perlu menjadi pertimbangan. Demikian juga tadi terkait dengan persoalan DPT, Prof. Azmin tadi menyampaikan kami juga akan menjadi bahan bagi kita ketika kita bersepakat nanti akan melakukan review terhadap perubahan regulasi. Saya ingin sampaikan persoalan DPT ini bukan di sini saja muncul. Setiap kita rapat bersama teman-teman Komisi 2 selalu ini muncul. Ya, tetapi sekali lagi ini juga berkaitan dengan persoalan kewenangan. Undang-undang memberikan kewenangan untuk mengalokasikan data bentah itu DP4 itu kepada pemerintah, dalam ini adalah Kemendagri. Tetapi undang-undang juga mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi lagi. Nah, ini kan persoalan regulasi, ya, persoalan regulasi yang oleh Prof. Azmin tadi dianggap menimbulkan kos yang bertambah. Kami dalam berbagai hasil evaluasi juga melihat hal seperti itu. Tetapi sekali lagi kami memandang ini adalah masukan yang luar biasa, ya. Dan tentunya kami sudah mencatat, teman-teman juga mencatat, ini akan menjadi sebuah masukan yang akan kita berikan secara komprehensif kepada seluruh pihak stakeholder yang menjadi bagian dari penyelenggara pilkada itu, kepada KPU, kepada partai politik khususnya, ya, yang ada di DPR, dan juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin juga sangat berperan di dalam upaya kita membangun kualitas demokrasi yang lebih baik ke depan. Mungkin itu dulu, Mbak, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tidak akan mengkritisi satu persatu karena semua masukan dengan angle yang pas, dengan telahan yang juga sangat bagus sekali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala masukannya, dan tentunya ini akan menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki demokrasi lokal yang lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tanggapan langsung dari Dirjen Otda, Bapak Akmal Malik. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 7 orang panelis kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pilkada serentak selanjutnya pada tahun 2024 yang lebih transparan, bersih, kemudian juga regulasi yang jelas dan juga administratif yang terstruktur. Demikianlah acara talk show kita pada sore hari ini mengenai evaluasi pilkada serentak 2020. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih seluruh narasumber.